الحمد لله رب العالمين دائم الإفضال عظيم النوال، الصلاة والسلام على نبينا محمد مولى بلال البدر متلال، وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنه إلا هالك. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وعنئم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, aparat pemerintah beserta jajarannya, juga tokoh masyarakat, para guru-guru kita semua, al-asatidzah al-fudala, yang semoga Allah senantiasa berkahi ilmu mereka, dan juga para hadirin sekalian, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, yang semoga Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sungguh hati ini pilu tatkala kita mengetahui bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sebentar dan fana. Orang yang mencari akhirat, maka akhirat dapat, dunia sudah pasti dapat. Tetapi ketika dia mencari dunia, dunia belum tentu dapat, sedangkan akhirat sudah pasti tidak dapat. Kalaupun dapat tidak banyak, kalaupun banyak tidak lama, kalaupun lama tidak selamanya. Maka tidak ada keperluan yang mendalam dalam batin dan relung hati kita kecuali kita menangisi dosa dan dosa. Umur yang kian hari kian berkurang. Lihatlah kepada amal-amalan. Sudah berapa kali salat kita khusyuk? Sudah berapa kali sedekah yang diterima Allah? Sudah berapa kali tangan kita melakukan kezaliman? Sudah berapa kali air mata dusta datang dari mata? Sudah berapa kali kita menzalimi keluarga? Sudah berapa kali kita berbuat dosa kepada saudara, kawan, dengan lisan dan tangan-tangan kita? Bahkan dirikan mata yang kita gunakan seringkali membuat orang tua terluka. Maka kehidupan dalam dunia ini tidak lain dan tidak bukan kecuali dia bagian daripada ujian yang Allah berikan. Hakikatnya semua di antara kita hanyalah berpindah dari masalah kepada masalah, berpindah dari ujian kepada ujian, berpindah dari cobaan kepada cobaan, silih berganti, riuh rendahnya, tinggi pendeknya, pasang dan surutnya. Kita semua bergantian menghadapi masalah demi masalah. Maka tatkala seorang mendapatkan masalahnya, ketahuilah bahwa itu bukan masalah terakhir. Masalah terakhir adalah ketika kita mendapati nyawa tidak beragi dan lagi dalam jasad. Itulah masalah yang tidak ada solusinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertanya, mengapa Allah masih semaikan nyawa dalam jasad kita? Mengapa Allah masih izinkan tangan ini dapat mengayun, kaki dapat melangkah, mata dapat berkedip, jantung dapat memompa, udara dapat kita hirup? Mengapa kita mampu melakukannya? Bukan karena malaikat lupa memanggil nama kita. Bukan karena Allah tidak tahu kita sebagai hambanya. Tapi yang demikian, ini adalah bentuk kasih sayang Allah Ta'ala
Disebabkan dia masih menyayangi kita semua. Diberikannya kita kesempatan untuk bertaubat. Panjangnya umur kita boleh jadi bagian daripada dosa kita belum terampuni semuanya. Hingga Allah mengizinkan kepada kita untuk diulur sebentar umurnya, dipanjangkan sebentar usianya, agar dipertemukan dengan Allah Ta'ala tanpa membawa dosa sedikit pun. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan, yubtala ar-rajulu al-hasabi dinih. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar imannya. Wa in kana fi dinihi salabah. Kalau dalam agamanya ada keteguhan, zida fiha, ditambahkan. Wa in kana fi dinihi riqqatun, khuffifa an. Adapun kalau dalam pergala agamanya ada kelemahan, maka Allah akan ringankan. Dan Allah kemudian akan menghapuskan dosa-dosa orang sesuai dengan balanya dan cobaannya. Sehingga seorang terus berada dalam bala, wa ma yazalul bala'u bil mu'min. Dan bala itu akan senantiasa menjerat seorang beriman. Cobaan yang menimpa silih berganti, hutang yang tak kunjung lunas, keluarganya yang tak kunjung tercerai-berai, masalahnya dengan kawan, masalahnya dengan orang tua, dirinya yang tak belum bisa meninggalkan kemaksiatan yang dahulu dia lakukan. Sampai Allah terus akan memberikan bala itu hatta yamshi 'alal ard wa ma 'alaihi khati'ah, sampai dia berjumpa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan tidak membawa dosa sedikit. Itulah hadirin yang kita harapkan, perjumpaan kita dengan Tuhan kita dalam keadaan tidak membawa dosa sedikit pun. Bukankah memang hidup ini adalah bagian daripada ujiannya? Allah sendiri yang mengatakan, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya engkau berada dalam keletihan, kelemahan, kepayahan, kelelahan. Kadih ila rabbika kadhan famulaqih. Kita sekarang berada di antrian yang sama, yang nantinya kita akan berjumpa dengan Allah, berbincang dengan Allah, bertemu dengan Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidaklah semua di antara kita kecuali nanti akan berjumpa dengan Tuhan kita dalam keadaan diajak bicara oleh Tuhan kita. Wa laysa bainahu wa bainahu turjumanun. Tidak ada hijab di antara kita dengannya. Tidak ada penerjemah, tidak ada ahli hukum dan pengacara yang menjadi antara perbincangan kita dengan Tuhan kita. Kita akan berbicara dengannya dalam keadaan pahala yang kita bawa, atau justru dosa dan kemaksiatan yang kita pikul dan genggam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini melelahkan. Bukankah memang Rasulullah SAW yang sendiri katakan bahwa beliau yang paling berat mendapatkan azab, mendapatkan bala, mendapatkan ujian. Kata beliau, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat mendapatkan balanya adalah para nabi. Tsumma salihun. Kemudian orang-orang soleh. Tsumma al-amsal fal-amsal. Kemudian yang berikutnya dan semisalnya. Maka kalau Nabi sakit, Nabi panasnya terasa dari luar selimutnya. Kalau Nabi SAW sakit, maka demamnya 2 kali lipat dibandingkan manusia normal pada umumnya. Sehingga beliau ketika sakit, beliau mengeluhkan rasa sakitnya. Beliau mengatakan, inni u'ak kama yu'ak rajulani minkum. Aku merasakan rasa sakit sebagaimana 2 orang merasakan rasa sakitnya di antara kalian. Para nabi dan rasul, balak mereka lebih berat dibandingkan kita-kita semua. Siapa balaknya yang lebih berat dibandingkan Rasulullah SAW? Terlahir belum pernah melihat ayahnya. Wafat ibunya usia 6 tahun. Wafat kakeknya usia 8 tahun. Istrinya dan pamannya meninggal dunia tatkala sedang dibutuhkannya. Diusir dari kampung halamannya. Diusir dari kampung tempat di mana beliau tumbuh besar ketika masih kecil di Taif. Dilempari batu hingga berdarah-darah kakinya. Hingga beliau mengatakan, di dalam belakang daripada pohon-pohon, kebun-kebun anggur di Taif, tatkala ditawarkan kepada beliau agar Allah menimpakan 2 gunung Akhsyabain kepada penduduk Taif,
Tapi tidak, yang beliau katakan justru bal arju an yakhrujallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Semoga saja dari mereka ada yang menyembah Allah Ta'ala, yang mentauhidkan Allah Ta'ala, tidak melakukan kesyirikan suatu apapun. Hingga akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang hamba. Siapa di antara kita yang pernah menguburkan 6 anaknya? Siapa di antara kita yang pernah kehilangan 2 istrinya? Beliau kehilangan ketika masih hidup istrinya Khadijah bintu Khuwailid dan Zainab bintu Khuzaimah. Siapa di antara kita yang pernah merasakan pedihnya kehilangan orang yang dicinta? Kehilangan anak yang digenggamnya pada saat usia sedang lucu-lucunya Ibrahim. Maka beliau mengatakan, innal aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh mata ini bersedih, hati ini berduka, dan kami dengan kepergian engkau wahai Ibrahim sangatlah amat berduka. Wala naqul, dan kami tidak mengatakan kecuali yang mendatangkan ridha Tuhan kami. Sehingga kelelahan yang Allah timpakan kepada kita pada akhirnya semua dalam rangka agar kita tidak betah di dunia, agar kita tidak takut mati, agar kita segera mengharap perjumpaan dengan Tuhan kita yang menciptakan kita. Bukankah perjumpaan seorang beriman ada tatkala dengan berjumpa dengan Tuhannya layaknya Bilal ketika ditanyakan ketika sedang takarut, mana pendapatmu tentang kematian wahai Bilal? Maka kemudian pun Bilal mengatakan, marhaban bil maut, selamat datang kematian, selamat datang kematian, karena dengan kematian aku berjumpa dengan Tuhan yang menciptakanku, yang berikan setiap hari aku hidayah, berikan aku kenikmatan Islam dan sunnah. Tatkala semua di antara hamba-hamba Allah tidak mendapatkan kenikmatan ini, maka Allah memberikan kepada saya. Bukankah ini adalah sebuah anugerah yang terindah, penghargaan yang besar bagi Allah kepada diriku? Maka sudah saatnya aku berjumpa dengan Tuhanku. Marhaban bin maut, selamat datang kematian. Lalu siapa di antara kita yang berbangga akan perjumpaan dengan Tuhan kita, dengan dosa yang kita pikul, dengan kesalahan yang kita genggam, dengan debu maksiat yang berada di tubuh-tubuh kita? Apakah lagi itu mau kita banggakan? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami katakan hari-hari ini kita butuh iman-iman Bilal, kita butuh tafaqquhnya Salman, kita butuh keteguhan Suhaib Ar-Rumi, kita butuh keteguhan Abu Hurairah, kita butuh semangatnya daripada Ibnu Abbas. Sungguh surga amat dekat, tapi kita yang pergi seolah menjauh ke belakang. Surga di depan kita hadirin, tapi seolah kita pergi ke belakang, pergi meninggalkannya, padahal dia amatlah dekat bagi orang beriman. Wajar saja Rasulullah SAW mengatakan semua umatnya masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Sehingga penjaminan pasti bagi yang mentauhidkan Allah dan Rasulnya, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulnya, maka dia dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW sendiri. Kecuali bagi yang tidak mau, mereka yang tidak mau melakukan amal ketaatan untuk mendekatkan kepada surga. Bukankah dahulu para salaf mereka memaksa untuk beribadah? Sebagaimana para ulama di zaman salaf, mereka berkata kepada ayah, wahai ayah, ikatkanlah aku di tiang-tiang masjid agar aku bisa beribadah, agar aku bisa baca Quran, agar aku bisa menangis, agar aku bisa bersimpuh. Sungguh mata ini tidak bisa dijaga, sungguh telinga ini tidak bisa dijaga, sungguh lisan, tangan, kaki seringkali menyuruh kepada perbuatan kemaksiatan. Paksakan saya, wahai ayah, untuk beribadah. Mengapa kita tidak memaksakan diri kita untuk beribadah? Sejenak, bertaubat, membaca Quran, berdiri, tunduk dan khusyuk. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Bukankah sudah saatnya bagi orang-orang beriman untuk tunduk dan patuh? Kata Abdullah bin Umar, kami menantikan ayat ini 13 tahun sejak pertama kali kami masuk Islam. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita merasakan himpitan kelelahan dalam kehidupan, ketahuilah kita bukan pertama orang yang lelah. Tatkala kita mendapatkan rasa sakit dan ujian dan cobaan,
ketahuilah kita bukan orang pertama yang merasakannya. Sehingga terlebih dahulu ada orang-orang sebelum kita yang sudah merasakan rasanya, pedihnya dan pilunya. Dinamika kehidupan silih berganti, seolah-olah menginginkan kita dihapuskan dosanya. Bukankah Allah sendiri yang mengatakan Alif Lam Mim? Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira mereka dilepaskan begitu saja tatkala mereka mengatakan amanna wa hum la yuftanun? Sedangkan mereka tidak diuji, sedangkan mereka tidak mendapatkan cobaan, sedangkan mereka dibiarkan begitu saja? Allah membantah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kami telah menguji orang sebelum mereka. Wala ya'lamanna alladhina sadaqu. Kami mengetahui dengan begitu keimanan jujur-jujur mereka. Wala ya'lamanna al-kadhibin. Dan kami mengetahui siapa yang dusta keimanannya. Karena di antara kita ada yang beriman di ujung-ujung saja, di pinggir-pinggir saja, di pojok-pojokan saja. Wa minan nas man ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah di pinggiran-pinggiran saja. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia ditimpa kesenangan, ketentraman, kebahagiaan, itma'anna bih. Dia senang, maka dia pun beribadah. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Ketika ditimpa fitnah, musibah, ujian, hilangnya pekerjaan, turunnya omset, munculnya hutang, pertikaian dengan keluarga, anak-anak yang durhaka, orang tua yang berselisih pemahaman dengan kita. Asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Dia kembali kepada perilakunya yang lama. Allah katakan dia rugi dunia dan akhirat. Khasirat dunya wal akhirah. Dan itu adalah seburuk-buruknya, sebenar-benarnya kerugian. Dzalika huwal khusranul mubin. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita mendapatkan ujian, kesedihan, ingatlah selalu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyejukkan pandangan hati umatnya. Tatkala beliau mengatakan, "Satalqawna ba'di atharah." Kalian akan jumpai selepas peninggalanku orang-orang yang mementingkan diri mereka dibandingkan diri kalian. Satalqawna ba'di atharah. Apa yang Rasulullah sampaikan dari pesan yang bermakna? Maka beliau pun mengatakan, "Isbiru hatta talqawni 'alal haud." Bersabarlah sampai kita berjumpa dengannya di telaga. Sampai kita menyaksikan wajahnya di telaga. Wajah yang belum pernah kita kecup keningnya. Belum pernah kita peluk jasadnya. Belum pernah kita cium tangannya. Belum pernah kita berbincang dengannya. Wajah yang namanya kita sebutkan dalam tahiyat kita. Kita sebutkan dalam adzan dan iqamah kita. Yang mana bahkan salawat tidak sah. Atau salat tidak sah apabila tidak ada salawatnya. Bahkan azan tidak sah apabila tidak ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya. Wajah yang senantiasa kita merindukannya, maka kita bersalawat atasnya. Wajah yang menginginkan perjumpaan dengan kita. Yang beliau mengatakan, aku menginginkan perjumpaan dengan ikhwani. Awaddu an alqa ikhwani. Aku menginginkan perjumpaan dengan saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, alasna ikhwanak ya Rasulullah? Bukankah kami adalah saudara engkau, wahai Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bal antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani yang dimaksud Rasulullah adalah mereka yang tidak berjumpa dengan Rasulullah, tapi mengamalkan dan memegang teguh sunnahnya. Mereka yang tidak berjumpa dengan Rasulullah, tapi mereka senantiasa berpegang teguh dengan ajarannya. Mereka yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi senantiasa memperjuangkan dan membela hak-hak daripada kaum muslimin. Maka ini bagian daripada mereka yang akan diperjumpakan dengan Rasulullah di telaganya. Tidakkah nasihat ini membahagiakan kita? Tatkala Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, illa tansuruh faqad nasarahu Allahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan
innallaha ma'ana. Allah mengatakan, illa tansuruh, kalau kalian tidak menolongnya tatkala dia diusir dari kampung halamannya, dia melihat dari arah kejauhan, innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana laradduka ila ma'ad, mereka yang mengusirmu dari kampung halamanmu, sesungguhnya Allah akan mengembalikanmu ke tempat asalmu. Maka Rasulullah pun pergi bersama sahabatnya. Apa yang beliau katakan kepada sahabatnya di Ghathur? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih. Jangan sedih saudaraku. Jangan sedih. Bahkan Allah mengatakan, tatkala para sahabat terkena kekalahan, 70 orang mereka mati syahid, tapi Allah menghibur hati mereka, sungguhnya mereka menang. Karena bagi orang beriman, menangnya adalah kejayaan, kekalahannya adalah mati syahid. Sehingga ish kariman aw mut syahidan, hiduplah sebagai orang mulia syahid. Maka Allah mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian sedih, jangan kalian merasa hina. Kalian selalu berada di atas. Kalian mampu menyelesaikan masalah-masalah yang kami berikan. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Sehingga syarat agar kita terus berada di atas masalah dan mampu melewatinya, kuncinya adalah keimanan. Ya, seni menikmati kehidupan adalah dengan mensyukurinya. Seni menghadapi cobaan adalah dengan meningkatkan takwanya. Seni menghadapi musibah adalah dengan ridha atasnya. Itulah seni dalam kehidupan. Maka siapapun yang menginginkan kemudahan dalam menghadapi ujian, maka mereka harus mengetahui bahwa Rasulullah SAW mengatakan, faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu as-sukht. Siapa yang ridha maka Allah pun ridha dengan mereka, dan siapa yang murka dan ingkar maka Allah pun ingkar dan murka kepadanya. Syarat agar Allah ridha kepada kita adalah kita ridha kepadanya. Bukankah kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dinan sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah setiap pagi dan petang? Bukankah kita mengucapkan zikir demikian? Yang mana zikir daripada raditu billahi rabba, saya ridha Rabb saya sebagai Tuhan saya. Apa makna Rabb? Rabb adalah ismun jami', seluruh yang baik yang terkumpul dalam satu kata Rabb. Sehingga Asmaul Husna semuanya bisa dilingkup dan tercakup dalam satu makna Ar-Rabb. Maka kalau orang mengucapkan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, maka pada akhirnya itu adalah bagian daripada tanda diijabahnya doa. Apa itu Rabb? Makna umumnya dan makna khususnya. Rabb memiliki 3 makna. Yang pertama Allah sebagai pencipta, yang kedua Allah sebagai pemilik, yang ketiga Allah sebagai pengatur. Ya. Kita, pemilik kita, yang mana dari setiap dedaunannya Allah mengetahui di mana letak jatuhnya. Dari setiap debu yang terpisah, wa ma tanqusul ardu minhum, yang terpisah dari tubuh kita Allah pun mengetahui kemana perginya. Dari setiap lirikan mata yang kita lirikkan Allah pun mengetahui, ya'lamu kha'inatal a'yun. Bahkan Allah mengetahui yang tersirat dalam tubuh kita, wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala yang memberikan kita ujian, maka dia pula yang akan mengangkat masalah kita. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang penuh dengan kelelahan ini seharusnya semakin meningkatkan kita, mengingatkan kepada kita bahwa memang surga itu harus dipenuhi dengan kelelahan. Sekarang di antara kita belum ada yang istirahat. Bahkan ketika seorang berada di alam barzakhnya pun tidak pantas orang menyebut dia telah beristirahat di tempatnya. Tidak pantas. Sebab istirahat pertama kali adalah tatkala seorang menginjakkan kaki di surganya. Tatkala seorang melihat wajah Tuhannya. Tatkala seorang menikmati hidangan surganya. Tatkala seorang mendapatkan arikah, wildan, al-hur al-ain, dan berbagai macam janji-janji yang Allah berikan. Itulah tatkala pertama kali kita istirahat, hadirin. Bukan di sini. Sehingga ketika kita mengatakan saya ini istirahat, pada akhirnya Anda bukan beristirahat. Anda hanya berpindah dari ujian kepada ujian. Dunia bukannya tempat diberi balasan, dunia adalah tempatnya ujian.
Sebagaimana perkataan para ulama, ad-dunya darul bala wal akhiratu darul jaza. Dunia adalah tempatnya ujian, sedangkan akhirat adalah tempatnya pembalasan. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, al-yawma 'amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala 'amal. Hari ini kita hanya bisa beramal tanpa dihisab. Besok kita hanya bisa dihisab tanpa bisa lagi beramal. Hari ini kita berada di atas tanah, besok tanah yang berada di atas kita. Hari ini kita berada di belakang imam, besok kita disolatkan di depan imam. Hari ini kita mengantarkan jenazah orang, besok kita diantarkan jenazahnya. Hari ini kita mengkafankan, besok kita dikafankan. Hanya perpindahan, hanya perubahan, hanya pergiliran. Semua di antara kita berada di gerbong yang sama, di antrian yang sama. Hanya saya tidak tahu kita berada di gerbong paling depan atau gerbong paling belakang. Hanya saya kita tidak tahu berapa nomor antrian kita ketika kita dipanggil. Semua sedang berada di dalam pengawasan dan aturan Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita lelah, kita juga harus mengetahui bahwa Allah mengurusi setiap satu persatu di antara kita. Tidak ada seorang pun yang tidak diurusi oleh Allah Ta'ala. Allah yang mengatakan, afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Adakah zat yang mampu mengurusi setiap makhluk yang bernyawa? Tidak ada. Yang mampu mengurusi kita adalah Dia yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang memiliki kita. Bahkan hati itu berada dalam dada kita tapi bukan milik kita. Dia yang menggerakkan dan memilikinya adalah Allah. Rasul mengatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha kaifa sya'. Sesungguhnya hati anak Adam berada dalam jari jemari Ar-Rahman, kapanpun Allah mampu membolak-balikannya. Maka hati-hati kita berada dalam jari jemarinya, yang kapanpun Allah ingin membolak-balikin kita, maka akan sangat mudah Allah bolak-balikan hati kita. Maka khawatirlah terhadap tercabutnya nikmat hidayah. Sungguhnya ujian selama bukan pada perkara agama dia ringan. Musibah selama bukan pada perkara agama dia ringan. Maka tatkala seorang sudah mendapati dirinya salatnya tidak lagi khusyuk, itulah musibah yang lebih besar daripada hilangnya anaknya. Ketahuilah, tatkala seorang sudah meninggalkan salat berjamaah, itulah musibah yang lebih besar daripada kehilangan orang tuanya. Tatkala seorang sudah kehilangan atau lupa bacaan zikir bagi petangnya, saking terlena dengan kehidupan dunia, maka ketahuilah itulah musibah yang lebih besar dibandingkan kehilangan hartanya, kehilangan asetnya, banyak hutangnya. Sungguhnya musibah terhadap agama besar dan tidak ada yang ringan. Maka Rasulullah SAW dalam doanya beliau mengatakan, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Dan Rasulullah mengatakan, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah jadikan musibah kami atas agama-agama kami. Sehingga seorang yang dahulu kita melihat di samping kanan kiri kita berada di kajian, dahulu di kanan kiri kita berada bersama satu saf bersama kita salat berjamaah, dahulu sahur bersama kita, dahulu buka bersama kita, dahulu pergi ke masjid bersama kita, tapi ternyata sudah Allah cabut hidayahnya. Ketahuilah, pada dasarnya bukan mereka yang berpaling dari Allah, tapi Allah yang berpaling dari mereka. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka justru Allah lah yang berpaling dari mereka. Maka khawatirlah ketika Allah berpaling dari diri kita semuanya, karena tidak ada seorang pun yang merasa aman tatkala Tuhan yang menciptakannya telah berpaling darinya. Siapa di antara kita yang merasa aman tatkala Allah sudah mencabut hidayahnya? Bahkan ada seorang yang Rasulullah SAW kabarkan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah wa ma bainahu wa bainal jannati illa zira'. Ada seorang dari kalian beramal dengan amal penduduk surga, jaraknya dengan surga hanyalah sejengkal. Hanya tinggal loncat dan tinggal lompat. Fayasbiqu alaihi kitab. Maka kitab mendahuluinya, catatan mendahuluinya, takdir mendahuluinya, bahwa dia masuk ke dalam neraka. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Maka dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma bainahu wa bainan nar illa dhira' fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Ketahuilah, ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk neraka,
Jarak dia dengan neraka adalah tinggal sejengkal. Yang ketika dia diwafatkan pada saat itu, maka dia jamin masuk neraka. Fayasbiqu alaihi kitab. Maka catatan amalnya, catatan takdirnya mendahuluinya. Maka dia pun beramal dengan amalan penduduk surga. Fayadkhuluha. Boleh jadi hadirin sekalian, kita sekarang berada di atas kenikmatan hidayah Islam dan sunnah. Tapi tidak ada yang dapat memastikan apakah hidayah ini akan tetap bertahan sampai kita meninggal dunia. Maka di antara cara agar hidayah menetap dalam hati-hati kita adalah dengan mensyukurinya. Sebagaimana kata Syekh bin Baz ketika beliau ditanya, bagaimana pendapat engkau wahai Syekh? Ada seorang yang dahulu kami kenali dia saleh. Ternyata sekarang tidak lagi bersama-sama kami, duduk di kajian bersama kami. Apa jawab Syekh bin Baz? Kata beliau, itu adalah orang yang tidak mensyukuri kenikmatan hidayah dan dia meremehkan orang lain. Sehingga boleh jadi Allah mengisnya dan saking durjananya ketika dia di zaman jahiliyah. Tapi ternyata catatan takdir mendahulunya. Dia masuk Islam, dia beramal soleh. Hingga kata Rasulullah SAW, "Lau kana ba'di nabiyyan lakana Umar." Kalau seandainya setelahku ada nabi, maka nabinya adalah Umar. Karena Umar, dengan Umar ayat khamar menjadi turun. Sebab Umar kita diperintahkan untuk sholat di belakang makam Ibrahim. Sebab Umar hijab diwajibkan. Karena permintaan Umar ayat turun tentang hijab, tentang khamar, dan tentang sholat di belakang makam Ibrahim. Ayat tentang khamar di ayat surat Al-Ma'idah ayat 90-91. Ayat tentang sholat di belakang makam Ibrahim pun disebabkan turun karena Umar. Oleh karenanya ada istilah muwafaqat Umar. Hal-hal yang disepakati oleh Umar dikarenakan beliau request kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka Allah ijabahkan. Dan ternyata beliau menjadi orang kedua terbaik di umat ini, yang makamnya berdekatan dengan makam Rasulullah dan Abu Bakar. Yang ketika kita mengunjungi makam Rasulullah SAW, kita juga mengucapkan Assalamu alayka ya khalifata Rasulillah, Assalamu alayka ya amirul mu'minin. Setelah kita mengucapkan salam salat kepada Rasulullah, kita mengucapkan kepada Abu Bakar dan kepada Umar. Dan Umar adalah bagian daripada orang yang mendapatkan gelar Al-Faruq. Saking kata Rasulullah SAW, kalau seandainya Umar bin Khattab, lau salaka Umar wadiyan, lau salaka Umar fajjan, lassalaka syaitanu fajjan ghair alladhi salaka Umar. Seandainya Umar berjalan dalam suatu tempat dan syaitan melihat ada Umar, maka syaitan akan mencari jalan lain saking tidak mau bertemu dengan Umar. Tapi berbeda dengan diri kita, yang justru kita menghampiri syaitan dan berkawan dengannya. Maka tidakkah ini cukup sebagai perendahan atas diri kita? Karena Allah sendiri yang mengatakan, jangan kita menjadikan syaitan sebagai kawan. Fa'innahu aduwwum mubin, karena mereka adalah bagian daripada senyata-nyatanya musuh. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia, lelahnya itu karena dia melenakan. Bagi orang yang tidak terlena dengan dunia, maka hidupnya akan ringan, biasa. Layaknya orang yang sedang menghadapi kain kafannya. Sebagaimana Abu Bakar telah menyiapkan kain kafannya tatkala diperlihatkan kepada Aisyah bahwa ini adalah kain yang kita pakai nantinya. Ya, pakaian kita adalah kain putih tak berjahit. Kain putih, 3 helai kain tipis tak berjahit bagi laki-laki. Itu pun boleh jadi dibelikan oleh RT RW, sebabnya kita tidak membelinya. Boleh jadi sumbangan dari orang yang kita dimakamkan dalam keadaan tidak membawa sedikit pun harta. Anak dan istri kita pun tidak membawa daripada aset-asetnya. Semuanya tidak ada yang mau menemani ketika kita berada di kuburan. Maka sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa 3 hal yang mengikuti mayit tatkala dikuburkannya. Yarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2-nya pulang, yang 1-nya menetap bersamanya. 2-nya adalah istrinya dan hartanya, keluarga dan hartanya.
ahluhu wa maluh wa yabqa ma'ahu wahid. Dan tersisa satu adalah amalnya. Sehingga kita semua yang menjadi peneman kita paling lama adalah amal kita. Betapa banyak kuburan-kuburan yang menjadi sempit disebabkan karena sedikitnya amalan penduduknya. Wajar saja Rasulullah SAW menancapkan 2 pelepah kurma yang basah ke atas 2 pemakaman seorang yang baru dimakamkan. Fa innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. Yang kedua ini sedang diazab, dan diazab bukan karena dosa besar, sehingga orang mendapatkan azab kubur bukan karena dosa besarnya saja, tapi dosa kecilnya, karena istinjanya yang tidak tuntas, karena namimahnya yang diperbuat. Lihatlah bagaimana Rasulullah mengatakan, "Makan al-akhar yamshi bin namimah." Yang satu lagi dia pernah namimah. Dia bukan seorang yang sering namimah, tapi pernah bernamimah. Dan karena pernah menamimahnya, maka dia dimasukkan ke dalam azab kubur. Karena kalau sering-sering, maka dia dosa besar, bukan dosa kecil. Sedangkan Rasulullah, "Wa ma yu'adzabani fi kabirin," kata Rasulullah, ini bukan dosa besar, ini dosa kecil. Oleh karenanya kata Rasulullah, "La yadkhulul jannata namam." Tidak akan masuk surga orang-orang yang suka mengadu domba, namam. Sehingga tatkala seorang melalui kehidupan dunianya dengan dosa besar dan dosa kecilnya, maka ketahuilah, itulah yang melelahkan kita. Yang membuat kita lelah hadirin adalah dosa. Dosa. Tatkala orang sudah lengkap hartanya, sudah cukup keluarganya, sudah banyak asetnya, tapi ketika dia melakukan dosa, maka Allah akan buat kesengsaraan pada hatinya. Layaknya Qarun yang tidak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan meskipun bertumpuk hartanya. Layaknya Haman yang tidak mendapatkan kebahagiaan pada sedikit pun dari jabatannya. Layaknya Fir'aun yang tidak sama sekali mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dengan pangkat dan pengakuannya. Maka Allah sendiri yang mengatakan kepada Rasulnya, "Wa wada'na 'anka wizrak." Kamilah yang telah mengangkat bebanmu. Wizrak di sini maksudnya adalah dosa. Sehingga yang membuat beban kita dalam hidup bukan hutang, bukan banyak anak, bukan banyak keluarga. Beban hidup sesungguhnya adalah dosa. Sehingga ketika kita hidup kita melelahkan, boleh jadi lelahnya bukan karena ujiannya, tapi karena dosanya. Karena dosa-dosa kita yang tak kunjung kita istighfari, yang tak kunjung kita taubati, yang kita masih mendeklirnya, bahkan kita terang-terangan melakukannya di depan orang tidak malu. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Seluruh umatku diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam kemaksiatannya. Apatah lagi mereka yang terang-terangan. Sesungguhnya keberadaan mereka pada dasarnya sangat sulit untuk mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Hadirin dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kehidupan dunia lelahnya baru berakhir tatkala kita menginjakkan kaki ke surga. Oleh karenanya Allah Ta'ala mengatakan, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Kenikmatan tertinggi terpuncak adalah ketika seorang masuk ke dalam surga dan melihat wajah Allah. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa kenikmatan di surga adalah melihat wajah Allah? Dan akidah Ahlussunnah adalah melihat wajah Allah bagian daripada puncak kenikmatan. Rasulullah tidaklah berdoa minta bidadari. Rasulullah tidaklah berdoa minta arikah, yakni permadaninya. Rasulullah tidak berdoa minta kasurnya, tidak berdoa minta wildani, tidak minta lahmu thairnya. Dalam doa beliau berdoa, "Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik." Ya Allah, aku mohon kenikmatan dalam memandang wajah Engkau. Wasyauqa ila liqa'ik, dan kerinduan dalam berjumpa dengan Engkau. Fi ghairi dharra'a mudirrah, dalam keadaan tidak ada hal yang membahayakan sedikit pun. Wala fitnatin mudillah, dan tidak ada fitnah yang menghinakan. Beliau minta melihat wajah Allah. Mengapa? Karena puncak kerinduan orang-orang yang merindu adalah dengan melihat. Puncak kerinduan orang yang sudah menumpuk kerinduannya adalah dengan melihat. Bukankah
tatkala seorang baru pulang selama bertahun-tahun dari luar negeri, dia dijemput oleh orang tuanya di bandara. Padahal bisa saja orang tuanya menunggu di rumah. Tapi tidak. Bagi orang yang perindu, maka 1-2 jam itu berarti dan bermakna. Iya. Apatah lagi kita akan berjumpa dengan Tuhan kita yang berikan kita hidayah, berikan kita sunnah, berikan kita ilmu, yang mana 1 ayat 2 ayat yang kita dengar lebih baik daripada dunia dan segala isinya, yang memberikan kita nafas, jantung yang tidak pernah berhenti memompa darahnya, paru-paru yang tidak berhenti menghirup udaranya, mata yang tidak berhenti mengedip, dan gerakan tangan, ayunan tangan dan gerakan kaki yang tidak pernah berhenti melangkah. Ketahuilah itu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan kenikmatan terbesar pada akhirnya adalah keimanan. Kenikmatan terbesar adalah tauhid. Kita akan bertemu dengan zat itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sungguh hadirin sekalian, kelelahan akan kita lupakan dalam waktu sekejap ketika kita meyakini bahwa kita akan berjumpa dengan Tuhan kita. Dan ketahuilah, keletihan yang kita lakukan sekarang, kesedihan yang kita rasakan sekarang, akan kita lupakan rasanya ketika masuk ke dalam surga. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, yu'ta ahlun nari azaban, didatangkan orang yang paling berat siksaan di neraka. Dan dia adalah orang yang paling mendapatkan kenikmatan di surga. Dia adalah orang yang mendapat kenikmatan di dunia. Ini orang yang paling berat azab di neraka. Dan dia dahulu di dunia adalah orang yang paling tinggi kenikmatannya. Ditanya, hal ra'aita na'iman qad? Apakah kamu masih ingat rasa senangmu dahulu di dunia? Maka dia akan menjawab, ma ra'aitu na'iman qad. Aku lupa dengan rasa nikmatnya. Ditetangkan lagi, orang yang paling berat dan sengsara hidupnya di dunia. Dan dia ada mendapatkan kenikmatan yang paling puncak di surga. Ketika ditanya, hal ra'aita bu'san qad? Apakah kau masih ingat rasa sakitmu di dunia? Kata dia, ma ra'aitu bu'san qad. Demi Allah, aku tidak merasakan rasa sakitnya. Artinya hadirin, rasa sakit yang kita lakukan di dunia, kita akan melupakan rasanya. Begitu pula kenikmatan dalam melakukan kemaksiatan di dunia akan kita lupakan rasanya. Oleh karenanya kata Ibnu Jauzi, beliau mengatakan, dunia, mengetahui hakikat dunia. Seseorang yang sudah mengetahui hakikat dunia, maka dia akan ringan menghadapi ujian. Sebagaimana beliau sendiri yang mengatakan bahwa dunia adalah bagian daripada perjalanan. Sesungguhnya seorang ketika berada di dunia maka sedang musafir, berperjalanan. Mali walid dunya innama anna wa mathali dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apa kepentinganku terhadap dunia? Bukankah memang dalam perjalanan hidup dunia adalah bagian daripada aku sedang berteduh di bawah pohon, melanjutkan perjalanan lagi, dan kemudian pergi dan meninggalkannya. Sehingga perumpamaan kita di dunia layaknya seperti di rest area. Orang yang masuk ke dalam rest area, apa yang dibawakan sedikit. Layaknya seorang seperti di minimarket, semakin banyak yang dia bawa, semakin banyak yang dia ambil, maka semakin lama pula berada di kasir. Begitu pula orang ketika berada di dunia. Yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Sekaya-kayanya orang, pada dasarnya tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya. Semiskin-miskinnya orang, tidak akan dimatikan sebelum jatah rezekinya tuntas masuk ke dalam kerongkongannya. Sehingga kalau kita mengilmui hakikat dunia, maka kita akan mudah untuk melalui berbagai macam rintangan dan ujian. Yang kedua, mempelajari ilmu agama. Mempelajari ilmu agama. Ini secara khusus, seorang haruslah mengetahui bahwa kelelahan itu disebabkan karena ketidaktahuan. Orang yang sudah tahu ilmunya, dia akan mudah melaluinya. Wajar saja, sebagaimana kata para ulama, yang dikatakan oleh para ulama, al-jahlu bit-tariq
wa afatuha wal maqsud yujibu ta'ab al-katsir ma'al fa'idah al-qalilah. Ketidaktahuan terhadap jalan dan tujuannya menjadikan seorang lelah lebih banyak dan faedah yang didapatkan sedikit. Sehingga seorang ketika harus mengetahui jalan menuju surga harus dengan manhaj yang benar, dengan cara beragama yang benar, dengan pemahaman terhadap dalil yang benar. Untuk bisa menggapai surga tersebut dengan pemahaman yang benar, maka diperlukan metodologi yang benar. Oleh karenanya Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa tatkala Nabi Musa protes atas apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir dari melubangi perahu, membunuh anak-anak kecil. Maka Nabi Khidir pun berkata, "Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra?" Bagaimana mungkin engkau bisa bersabar atas apa yang tidak engkau ketahui ilmunya? Maka yang membuat kita bisa bersabar, yang membuat kita bisa bertahan, yang membuat kita bisa kuat, yang membuat kita bisa melaju terus-terusan adalah ilmu. Semua dengan ilmu akan terjadi mudah. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Yang menginginkan dunia maka hendaknya dengan ilmu. Yang menginginkan akhirat maka hendaknya dengan ilmu. Yang menginginkan keduanya maka hendaknya dengan ilmu. Berarti kesuksesan dunia dan di akhirat adalah dengan memiliki ilmu agama. Sebabnya sahabat belajar kepada Rasulullah SAW agar menjadikan diri mereka berubah. Rasulullah mendidik para sahabatnya dengan ilmu, bukan dengan harta. Lihatlah, ada sahabat yang bisa menjadi sedermawan Utsman, bisa menjadi sepemalu Utsman, bisa menjadi seberani Umar, bisa menjadi sebaik hati Abu Bakar, bisa menjadi secerdas daripada Ali, bisa menjadi orang yang berbuat baik layaknya Bilal dan Abu Hurairah. Apa yang membuat Rasulullah mampu mendidik mereka? Rasulullah mampu mendidik para sahabat menjadi generasi terbaik dikarenakan dengan ilmu di atas basirah. Ilmu wahyu akan membimbing sehingga manhaj yang benar akan fokus kepada tasfiyah dan tarbiyah. Apa itu tasfiyah dan tarbiyah? Yakni terus-terusan membenahi pondasi akidah, membenahi pondasi dalam memahami agama yang benar, din yang benar. Itulah yang akan membuat kita menjadi ringan dalam menghadapi ujian. Wajar saja Rasulullah SAW ketika berada di kota Makkah, maka beliau fokus dakwah tauhid hingga menjadikan ayat-ayat yang turun di kota Madinah, ayat-ayat berkenaan syariat, ayat tentang haramnya khamar, haramnya riba, wajibnya hijab, wajibnya haji, wajibnya zakat, itu baru turun ketika berada di Madinah, yang mana umumnya mereka semua telah ditempa akidahnya ketika berada di kota Makkah. Maka kita akan mudah menerima ini halal, ini haram kalau akidah kita kuat. Orang menerima kalau pekerjaan yang dilakukan haram oleh ustadznya, dia akan taslim dan resign begitu saja ketika dia sudah belajar tauhid dan akidah yang benar, sudah mengetahui tentang surga dan neraka. Oleh karena kata Aisyah, ayat-ayat yang pertama kali turun adalah ayat-ayat pendek. Karena umumnya orang-orang ketika awal-awal hijrah, awal-awal taubat, awal-awal baru masuk Islam, maka umumnya keimanannya butuh yang ringan-ringan, yang pendek-pendek. Berbeda dengan orang ketika di Madinah. Lihat ayat Madaniyah itu panjang-panjang. Yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sudah jelas pasti panjang dan berkenaan dengan syariat. Karena memang mendengarkan ayat yang lama butuh keimanan. Oleh karenanya para imam ketika melihat shaf di masjid, umumnya adalah orang-orang yang memang mudah untuk juga berlama, maka tidak masalah memperpanjang sholat. Sebagaimana kalau ternyata ada orang-orang yang memiliki kebutuhan mendesak di waktu maghrib, maka hendaknya memperingkas waktu sholatnya. Demikian fikihnya para sahabat dididik oleh Rasulullah SAW. Sehingga mereka adalah orang yang paling faqih ilmunya, paling lembut hatinya, paling suci dadanya, paling bersih pandangannya, paling jernih pikirannya. Mereka adalah orang-orang yang Allah meridhoi kepada mereka dan mereka beridho kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Bayangkan, Allah tidak mengatakan radu'an wa radhiyallahu,
Tapi Allah mendahulukan ridhonya di atas ridho mereka. Sehingga Allah telah ridho sebelum mereka ridho. Siapa di antara kita yang menginginkan keridhaan Allah bersama diri kita? Maka syaratnya adalah ridho dengan ketetapannya. Maka ilmu agama akan memudahkan. Dia harus menjadi karakter. Bukan hanya sekedar tumpukan konten dan catatan belaka. Tapi dia harus berubah dalam diri kita. Sehingga orang yang setahun, 2 tahun, sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan mengaji. Harus ada perubahan dari sisi ilmunya, dari sisi ketawaduannya, dari sisi akhlaknya, cara jalannya, cara bicaranya, cara pandangnya. Harus berbeda. Karena ilmu harus memberikan dampak. Dan ilmu adalah kompas bagi kehidupan. Dia adalah arah bagi tujuan. Orang yang tidak mengetahui kemana jalan pulang, maka dia baru mengetahuinya dengan ilmu agama. Dia adalah cahaya. Sebagaimana dahulu oleh Imam Syafi'i. Berkata Imam Malik, tatkala Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, melihat cerdasnya Imam Syafi'i. Maka kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik mengatakan, Inni ara anna Allah qad alqa ilaika nura. Sungguhnya aku melihat Allah telah memberikan engkau cahaya. Fala tuzlimahu bi zulmatil ma'siyah. Fala tudfi'ahu bi zulmatil ma'siyah. Maka jangan padamkan cahayanya dengan kegelapan dalam kemaksiatan. Sehingga yang ketiga, agar kita mudah menghadapi ujian dan cobaan adalah dengan meninggalkan kemaksiatan. Hadirin, solusi masalah bergantung dengan takwa. Sudah berkali-kali kita dengar, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan solusi masalah juga berbanding lurus dengan datangnya rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertawakal juga bagian daripada akan Allah berikan kecukupan. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka lingkupan dari ayat ini yang berada dalam surah At-Talaq yang semakin meyakinkan kepada kita bahwa kalau menginginkan keringanan dalam menghadapi ujian harus meninggalkan kemaksiatan. Karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW. Dan orang yang bermaksiat pada dasarnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Karena pada dasarnya seorang akan memikul tanggung jawab amalnya masing-masing. Sehingga kemaksiatanlah yang membuat wajah menjadi redup cahayanya. Bahkan ketika seorang bermaksiat, maka tertulis nokta hitam dalam hatinya. Idza aznaba al-'abdu dzamban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Ketika seorang hamba berbuat dosa, maka tertancap titik noda hitam pada hatinya. Fa idza huwa taba wastaghfara wa tab. Kalau dia bertaubat dan beristighfar, suqila anhu, dicabut. Tapi ketika dia melakukannya lagi, zida fiha, ditambahkan lagi nokta hitam itu. Hatta yaj'alullah ar-ran, sampai Allah menjadikan ran. Sebagaimana Allah mengatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sampai Allah menjadikan hati itu menjadi keras. Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jin, minal insi wal jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati yang hati mereka tidak berfikir. Mereka punya mata, tapi mereka tidak melihat. Mereka punya telinga, tapi mereka tidak mendengar. Ulaika kal an'ami bal hum adhal. Mereka layaknya seperti hewan ternak, bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Yakni mereka yang terus-terus terjerumus ke dalam kemaksiatan dan tidak mau bertobat. Maka kalau seorang memiliki dosa 100, maka ampunan Allah sudah pasti lebih besar daripada itu. Seandainya ada seorang yang berbuat dosa sebanyak buih di lautan, maka ampunan Allah lebih banyak daripada buih di lautan. Maka jangan pernah malu untuk bertaubat. Orang mukmin adalah tukang taubat. Dia tidak malu dan tidak pernah sungkan untuk bertaubat. Sekali berbuat dosa langsung bertaubat, beristighfar kembali. Kembali lagi kepada jalan lurus. Ini akan meringankan beban. Yang keempat adalah tidak menzalimi makhluk. Tidak menzalimi makhluk. Yang membuat kita beban di dunia adalah karena punya musuh. Punya musuh.
Maka jagalah lisan agar tidak mencemooh orang. Jagalah tangan agar tidak menzalimi orang. Jagalah pandangan agar tidak berbuat kemungkaran. Karena pada umumnya hal yang pertama kali nanti di sidang di hari kiamat adalah fid dima. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamati fid dima. Awal pertama kali yang dihisab di hari kiamat dalam perkara dirinya dengan Allah adalah salat, tapi dalam perkara dirinya dengan sama makhluk adalah dalam perkara darah. Betapa banyak orang yang amalannya tergerogoti disebabkan karena akala mala hadza wa safaka dama hadza. Mereka dahulu menumpahkan darah, mengambil harta orang, memukul orang. Fayati min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka pahalanya diberikan kepada yang satunya. Fa in funiyat hasanatuhu ukhidha min khatayah. Kalau pahalanya sudah habis, maka dosa orang yang dizaliminya diberikan kepada dirinya. Summa turiha fin nar. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Itulah hadis muflis. Sebagian di awal Rasulullah mengatakan, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang pailit, merugi, bangkrut? Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang rugi adalah orang yang enggak punya harta dan aset, kata para sahabat. Kata Rasulullah, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi hasanat. Mereka datang dengan pahala yang begitu banyak. Pahala ikut kajian, pahala salat sunnah, pahala salat berjamaah, pahala sedekah, pahala berbakti, pahala haji, pahala umrah. Fayati qad syatama hadza. Tapi dahulu pernah menghina orang, syatama hadza. Baik dengan lisannya maupun dengan jari jemari di komentar sosial medianya. Baik dengan statusnya maupun story-nya. Baik dengan feed-nya maupun update-nya. Ketahuilah, betapa banyak jari jemari kita menzalimi orang lain. Di sosial media kita. Di komentar Facebook kita. Di komentar WhatsApp dan grup kita. Subhanallah. Ketahuilah semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Fayati qad syatama hadza wa qadhafa hadza, menuduh orang. Dan mereka memakan harta orang dan membunuh orang. Jangan menzalimi orang. Karena kezaliman kepada makhluk akan membuat nantinya kita mendapatkan kesengsaraan. Bahkan di antara bentuk kezaliman adalah tidak mau bayar hutang. Sengaja tidak mau bayar hutang. Rasulullah SAW mengatakan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian buat khawatir diri kalian seterasa amannya. Dikarenakan hutang pada dasarnya adalah hammun bil lail wa huznun bin nahar. Dia kesedihan di siang hari dan kegundahan di malam harinya. Hutang bagian daripada pemindahan beban di masa mendatang, di masa sekarang. Hutang adalah bagian daripada orang yang membuatnya sulit untuk diampuni dosa-dosanya. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, yughfaru lisyahidi kulla dzambin. Semua dosa orang yang mati syahid diampuni dosanya. Illa dain, kecuali dosa hutang. Yani karena berhutang, dirinya tidak menjadikan diampuni seluruh dosanya. Karena hutang. Bahkan Rasulullah tidak mau menyolati orang yang meninggal dalam keadaan masih punya hutang. Oleh karenanya seandainya Rasulullah masih hidup di zaman sekarang, mungkin banyak di antara kita yang ketika meninggalnya tidak mau disolatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sedihnya kita. Oleh karenanya, jangan buat kezaliman kepada makhluk. Kalau memang tidak mampu membayar, maka itu adalah kejujuran. Tapi memang ketika tidak mampunya dibuat-buat, justru malah dibuat untuk jalan-jalan, dibuat untuk foya-foya, maka ketahuilah, Rasulullah SAW mengatakan, matlul ghani zulmun. Orang yang sengaja mengulur-ulur pembayaran padahal dia mampu membayar, maka itu adalah kezaliman yang sangat nyata. Bahkan orang-orang yang punya hutang tapi tidak mau bayar, maka dia berhak yuhillu irdahu wa uqubatah. Ya, ini halal kehormatannya dan halal dihukum, halal dipenjara, subhanallah. Halal di boikot, dihajar. Dalam istilah fikih dihajar dan diboikot. Supaya tidak melakukan transaksi. Maka bagi siapapun di antara kita, jangan menzalimi orang. Kita memang tidak diperintahkan untuk menyenangi hati semua orang. Tapi kita diperintahkan untuk tidak berbuat zalim kepada orang. Karena tidak ada yang mampu membuat hati seluruh manusia senang. Karena kita tidak diciptakan untuk itu.
Maka ketika ada masalah datang, tidak perlu kita banyak klarifikasi kepada semua orang. Karena yang mencintai kita tidak butuh itu. Dan yang membenci kita tidak akan pernah percaya. Sehingga orang harus meyakini bahwa dalam kehidupan dunia, pasti saja ada yang membenci. Pasti saja ada yang mencinta. Sebaik-baiknya orang, pasti ada yang membenci. Seburuk-buruknya orang, pasti ada yang mencintai. Bukankah segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, dan sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya? Ya, artinya orang baik akan punya musuh orang buruk, dan orang buruk akan punya musuh orang baik. Selamanya, selamanya. Ini sunatullah. Allah saja dibenci oleh orang-orang dari kalangan Yahudi yang mereka celaka. Mereka mengatakan, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan bahwa Allah setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Mereka mengatakan bahwa Allah innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Allah fakir dan saya kaya, kami kaya. Rasulullah dikatakan gila, pendusta, pendongeng, penyihir. Lalu apatah lagi kita? Maukah kita hidup dalam keadaan tidak memiliki secercah pun orang yang berkomentar atas kehidupan kita? Mustahil. Mustahil. Kita hidup dalam kemustahilan kalau begitu. Karena yang menjadi sunatullah, mengapa Allah ciptakan? Ada suara-suara yang kita tidak dengar, tidak nyaman mendengarnya. Ada berita-berita yang sumbing untuk didengar oleh telinga. Apa yang menyebabkan? Supaya kita rindu surga. Supaya kita rindu kampung halaman. Karena Allah mengatakan bahwa di dalam surga la yasma'una fiha lagwan illa salama illa qilan salaman salama. Kita berada di surga tidak akan pernah merasakan perkataan yang nyelekit hati, tidak akan. Illa qilan salaman salama, kecuali hanya salam, kedamaian. Maka para penghuni surga di antara aktivitasnya ngapain? Mereka berhadap-hadapan, berbincang-bincang. Allah mengatakan dalam surah As-Saffat ayat 150, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Orang penghuni surga aktivitasnya selain menikmati bidadarinya, menikmati sungai yang dari susu, dari khamr, lebih lezat bahkan daripada apa yang mereka pernah rasakan. Itu adalah berupa ngobrol. Apa yang mereka obrolkan? Kata para ulama, mereka saling bercerita tentang amalan mereka masuk ke dalam surga. Alangkah indahnya jika seorang penghuni surga bernostalgia di surganya, kemudian dia bertanya kepada kawannya, subhanallah, kita berjumpa kembali. Apa yang buatmu masuk surga? Saya dahulu tidak berhenti menangis di sepertiga malam terakhir, mengingatkan dosa-dosa dan mendoakan seluruh kaum muslimin, dan saya tidak pernah berhasad kepada kaum muslimin. Apa yang membuat engkau masuk ke dalam surga? Saya setiap kali kajian selalu hadir, dan saya mencatat dan mengamalkan apa yang dipelajari. Apa yang membuat engkau masuk surga? Saya punya orang tua yang saya mengasuhnya hingga ia wafat dalam keadaan saya telah mendapatkan ridhonya. Apa yang membuat masuk surga? Saya punya anak dan istri yang saya didik dengan ilmu agama. Saya masukkan anak ke sekolah Islam. Saya jadikan istri saya ikut kajian. Saya jadikan rumah tangga saya dipenuhi dengan qala Allah, qala Rasul dan keimanan. Saya bangunkan istri di sepertiga malamnya untuk salat bersama-sama salat tahajud. Apa yang menjadikan engkau surga? Dahulu sepertiga gaji saya, sebagian gaji saya sisihkan untuk janda di sebelah rumah. Saya sisihkan untuk anak yatim di depan rumah. Saya sisihkan untuk fakir miskin. Saya sisihkan untuk Palestina. Saya sisihkan untuk saudara-saudara di Indonesia Timur. Boleh jadi tangan kiri yang tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Boleh jadi kepala anak yatim yang kita usap, bapaknya belum lama meninggal, kita berikan hadiah, kita berikan perlengkapan sekolahnya, kita berikan uang jajannya. Boleh jadi dari doa-doa itu kita dimasukkan ke dalam surga. Dari doa-doa tangan si fakir, yang mana makannya hanya nasi dan garam, pendapatannya 10.000, 20.000 per hari, tapi mereka doanya diijabah oleh langit. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, kam asy'ata aghbar madfum bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Betapa banyak orang yang rambutnya kusut masai, kalau dia mengetuk pintu tidak akan dibukakan pintu baginya karena tidak terkenal namanya, tidak dikenal siapa dirinya. Tapi ketika bersumpah sama Allah, la abarrah, Allah akan mengabulkan doanya. Tidak kita ingat kisah daripada
seorang yang berbakti kepada ibunya? Bukankah Uwais Al-Qarni tidak dikenal namanya di kampungnya sendiri bahkan? Ketika Rasulullah mengatakan bahwa akan datang kepada kalian Uwais dari kabilah Qan, dari Yaman. Mereka adalah orang-orang yang baik hatinya. Maka temuilah Uwais. Rasulullah mengatakan kepada Umar dan Utsman. Maka Umar pun ketika sudah tiba saatnya, Rasulullah telah wafat. Maka Umar pun mencari dari pasukan yang datang dari Yaman. Afikum Uwais? Adakah di antara kalian yang bernama Uwais? Kata pemimpin kabilahnya, yang bernama Uwais. Maka Umar pun mencari sendiri satu persatu ke belakang pasukannya. Yang bernama Uwais, mana yang bernama Uwais? Ternyata Uwais adalah pesuruh orang, penjaga unta orang, tidak dikenal namanya di bumi, tidak dikenal namanya di kampungnya. Tapi kemudian Rasulullah meminta agar Umar bin Khattab, mintalah ampun kepada Allah dari lisan Uwais. Mintalah istighfar dari Uwais. Maka tatkala berjumpa dengan Uwais, Umar pun memeluk Uwais. Kemudian Umar mengatakan, wahai Uwais, mintalah ampun kepada Allah atas Umar. Mintalah ampun kepada Allah atas Umar. Umar yang telah dijamin surganya oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri yang mengatakan Umar fil jannah. Tapi Umar tidak percaya diri masuk surga. Maka dia tetap minta istighfar dan ampunan melalui lisan Uwais. Maka kemudian Uwais mengatakan, ya Allah, ampunilah Umar bin Khattab. Ya Allah, ampunilah Umar. Ampunilah Umar. Maka Uwais setelah itu hilang. Namanya tidak lagi diketahui orang. Jasadnya tidak ditemukan orang. Dikarenakan takut menjadi terkenal. Setelah sudah terkenalnya dia di tangan Umar, maka dia pun menghilang karena takut ke dalam popularitas. Ajib. Mereka lah orang-orang yang tidak dikenal namanya di bumi, tapi masyhur terpanggilkan di hadapan makhluk yang mulia di langit. Yang ketiga, yang keberapa? Yang kelima. Agar hidup tidak mudah lelah, mintalah doa dari orang tua. Mintalah doa dari orang tua. Hadirin, seandainya kita tidak punya senjata, kecuali hanya doa orang tua, itu sudah cukup. Seandainya dunia telah hilang, dan kita hanya punya pengharapan dari lisan doa orang tua kita, itu sudah cukup. Mereka punya senjata yang lebih kuat daripada tank-tank, lebih tajam daripada tajamnya panah, lebih pipih daripada pipihnya. Senjata itu adalah doa. Doa. Betapa banyak orang tua yang berdoa tulus ikhlas untuk anaknya, maka Allah bukakan pintu-pintu langit sehingga diijabah. Bukankah Al-Imam Bukhari matanya sembuh dari butanya sebab karena doa ibunya? Bukankah kita lihat para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, kesuksesan Imam Syafi'i disebabkan karena doa ibunya. Kesuksesan Sufyan Ats-Tsauri disebabkan karena doa ibunya. Maka peluklah jasad itu, karena akan ada satu masa di mana kita tidak bisa lagi memeluk jasadnya, di mana kita tidak lagi bisa menuruti semua permintaannya, di mana ketika dia tidak mampu meminta lagi sedikit apapun itu. Mintalah doanya. Mintalah doanya. Akan ada saat di mana kita merindukan tempat-tempat di mana mereka duduk. Oh, di sini dulu mama duduk. Akan ada di masa kita mencium aroma sajadah yang dahulu mereka pakai dan gunakan. Akan ada masa di mana aroma pakaian yang mereka gunakan saja itu merindukan dan menyisakan rindu yang mendalam. Akan ada masa di mana kita merindukan panggilannya, kita merindukan chatnya yang berada di WhatsApp, kita merindukan panggilan mereka kepada kita. Akan ada masanya. Kalau mereka sudah tiada, harta kita tidak ada yang berguna. Mobil dan aset yang kita miliki
seolah-olah tidak berguna apa-apa. Hilang semua. Maka mintalah doa mereka. Demi Allah, chat yang pertama kali kami pin dalam WhatsApp adalah ibu. Para ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri atau ulama-ulama ini dari salaf, ketika salah seorang dari orang tua mereka meninggal, mereka kemudian menangis. Kata murid-muridnya, "Mengapa engkau menangis wahai imam?" Maka imam pun menjawab, "Sungguhnya saya menangis bukan karena kehilangan orang tua, tapi saya menangis karena saya kehilangan salah satu dari pintu-pintu surga yang Allah bukakan kepada saya." Oleh karenanya, sangat menentukan doa orang tua. Da'watul walid di waladih. Salah satu doa yang akan diijabah oleh Allah Ta'ala adalah doa orang tua untuk anaknya. Sehingga setiap kali kita berada di depannya, jangan pernah kita jadikan mata kita sinis di depannya. Demi Allah, banyak sekarang orang tua yang takut memarahi anaknya. Saya katakan, di antara tanda anak durhaka adalah orang tua yang sudah mulai takut untuk menegur kita. Itu tanda anak durhaka. Kok bisa-bisanya orang tua takut menegur anaknya? Berarti tandanya anaknya menakutkan. Ketika anaknya menakutkan, berarti anaknya durhaka kepada orang tuanya. Lihatlah, kalau ada orang tua yang kalau mau menegur kita, harus tersembunyi dulu, harus pelan-pelan dulu, harus bilangnya lemah lembut dulu, berarti kita ada durhaka. Dan betapa sering kita membuat mereka menangis. Maka usapkanlah air mata dari mereka. Sebagaimana dahulu mereka membuat kita tertawa, maka buatlah mereka tertawa. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, buatlah orang tuamu tertawa sebagaimana engkau buatnya menangis. Hadirin sekalian terhormat Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tua bagian daripada hal yang memudahkan kita untuk menghadapi ujian yang berat. Betapa banyak kita dapati kisah-kisah ajaib yang terjadi di dunia ini. Disebabkan karena dirinya meminta doa orang tua, sekedar menelpon, mengajaknya dimakan di tempat-tempat yang dia senangi, membelinya pakaian dan hadiah yang dia sukai, membuatnya senang. Bahkan dengan kabar saja yang tiap hari kita menelpon, meminta doanya, itu sudah cukup buat kita menjadi tenang dan dalam hidup kehidupan. Boleh jadi yang meringankan beban-beban kita dari banyak beban-beban adalah karena doa mereka yang ikhlas dan tulus dalam sepertiga malam mereka. Dan yang terakhir, yang ke-6, di antara cara agar meringankan beban, ujian, dan cobaan adalah dengan meningkatkan tawakal. Meningkatkan tawakal. Kalau kita yakin, hadirin, Dia Allah yang berikan kita ujian, maka Dia pula yang memiliki solusinya. Dia Allah yang berikan kita musibah, maka Dia pula yang mampu mengangkat balaknya. Dia Allah yang menghidupkan kita, maka Dia yang mengetahui tentang kehidupan kita, solusinya beserta dinamikanya. Maka untuk apa kita terlalu sibuk memikirkan bahwa kita yang mampu mengatasi masalah kita? Tidak. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu mengatasi masalahnya sendiri. Kita semua masalahnya diatasi oleh Allah Ta'ala. Bukankah Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum." Siapa yang mengatasi masalah kita? Allah. Siapa yang membuat kita bersatu? Allah. Siapa yang menjadikan rumah tangga menjadi harmonis? Allah. Siapa yang menjadikan anak menjadi kita menjadi soleh? Allah. Siapa yang menjadikan kita bergerak menuju kajian, melangkahkan kaki, menempatkan sendal-sendal kita berada di depan masjid, yang menjadikan dahi-dahi kita menyentuh tanah-tanah di masjid adalah Allah. Sebagaimana Dia juga yang membuat kita mendapatkan hidayah adalah Allah. Maka perbesar tawakalnya. Banyak di antara kita ketika mendapatkan musibah dan ujian, maka yang diperbesar adalah ikhtiarnya, bukan tawakalnya. Keliru. Iya benar, ikhtiar kita mendatangkan pahala, tapi itu bukan satu-satunya. Bahkan orang yang berikhtiar saja tidak bertawakal, maka tidak dikatakan sebagai tanda orang beriman. Karena tanda orang beriman harus taslim. Sebagaimana kata Islam itu sendiri adalah taslim, kepasrahan, ketawakalan kepada yang menciptakan. Oleh karenanya,
Kata Ibn Rajab Al-Hambali, seorang akan diberikan rezeki lebih banyak kalau tawakalnya besar, meskipun ikhtiarnya sedikit. Sebaliknya, seorang akan diberi rezeki yang sedikit kalau tawakalnya sedikit, meskipun ikhtiarnya banyak. Sehingga yang berikan kita rezeki banyak bukan ikhtiar kita, tapi tawakal kita. Ya benar, tawakal tidak sempurna kalau tidak dengan berikhtiar. Karena Rasulullah SAW sendiri pun orang yang paling bertawakal. Tapi beliau ketika perang Uhud memakai baju besi 2 lapis. Beliau menggunakan helm mighfarnya ketika perang Uhud, ketika Fatuh Makkah, ketika perang Badar. Beliau menggunakan apa-apa yang dibutuhkan pada saat itu. Sehingga seorang beriman harus yakin bahwa ikhtiarnya pada dasarnya bagian daripada mencari pahala. Sedangkan tawakalnya itulah yang menentukan daripada kepasrahan kita kepadanya. Apapun yang Allah berikan, maka kita ridha atas pemberiannya. Sedikit banyaknya, besar kecilnya, pasang surutnya, kita ridha kepada apa yang Allah berikan. Sebagaimana Abu Hanifah mengatakan, radhina ismatal jabbari fina. Kami ridha dengan pemberian Al-Jabbar Tuhan kami. Kami ridha dengan pemberiannya. Maka hal yang membuat kita bahagia adalah dengan ridha atas segala ketetapannya. Demikian mungkin apa yang kami sampaikan dari kelemahan kami, dari keterbatasan ilmu kami. Semoga hal yang sedikit ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, amal soleh yang berkesinambungan, serta taufik untuk mendawamkan amal-amal tersebut dan melanggengkannya hingga kita berjumpa dalam keadaan tidak membawa dosa sedikit pun, dalam keadaan membawa pahala sebanyak-banyaknya, dalam keadaan dosa terampuni semuanya, dalam keadaan masuk syurga tanpa azab, tanpa hisab, melihat wajahnya, berada di syurga Firdaus paling tingginya. Dan semoga Allah ampuni kita semua dan terima amal-amal ibadah kita. Allah Ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Apabila ada hadirin yang ingin bertanya, maka kami silahkan. Anda bacakan. Kalau mau pertanyaan, kirim WA ke mana? Bagi hadirin yang ingin bertanya, maka silahkan kirim ke nomor WhatsApp 0838 911 20313. 0838 911 20313. Terima. Bagaimana hukumnya seseorang yang paham ilmunya tentang dosa meninggalkan sholat lima waktu, tapi ia dengan santainya ketika meninggalkan sholat wajib seakan lupa dengan ilmu yang dia ketahui, seringkali diingatkan tapi tetap dilakukan. Hadirin, sholat lima waktu bagian daripada pembeda antara Islam dengan kekufuran. Kata Rasulullah SAW, al-ahdu bainana wa bainal kufri as-salah. Pembeda kita dengan kekufuran adalah sholat. Maka bagi orang-orang yang malas menunaikan sholatnya, ketahuilah bahwa dia berada dalam jurang kekufuran. Khawatirlah terhadap hal demikian. Dikarenakan para ulama sampai berselisih tentang keislaman seorang yang sudah tidak lagi sholat. Apakah dia muslim atau kafir? Sampai khilaf para ulama. Pendapat Imam Ahmad mengatakan bahwa dia telah kufur dari agama. Karena sholat adalah bagian daripada tiang agama. Dan ketika tiangnya rapuh dan runtuh, maka seorang tidak mendapatkan bangunan dari agamanya. Dan cara menasihati kita, orang-orang yang sekiranya mereka tidak melakukan sholat, maka ajak mereka, nasihati secara diam-diam dan sesembunyi. Japri mereka di WhatsApp, sampaikan dengan penuh kelembutan, sampaikan, ajak ngopi bareng-bareng. Ajak ketemu, sampaikan nasihat baik-baik. Dan seringkali kita melalaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Di kanan kiri kita ada yang tidak sholat tapi kita diamkan begitu saja. Padahal mereka semua nantinya akan menuntut di hari kiamat. Karena ternyata kanan kirinya ternyata tidak menegurnya ketika mereka tidak sholat.
Khawatirlah hadirin, kalau ternyata orang-orang yang sekarang tidak kita tegur ketika mereka salah, justru nantinya akan menuntut di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, fulan dahulu melihat saya berbuat kemaksiatan, tapi tidak ada menegur saya, dia mendiamkan saya begitu saja. Padahal dia punya kemampuannya. Mereka akan menuntut kita di hari kiamat. Maka nasihatilah. Sebagaimana Nabi Ibrahim menasihati ayahnya dengan penuh kelembutan. Menggunakan kata ya abati. Ya abati artinya adalah wahai ayah handaku yang kucintai. Kelembutan. Dengan panggilan berturut-turut, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Ya abati, la ta'budu syaitan. Ya abati, ya abati. Di dalam surat Maryam berturut-turut menunjukkan bahwa nasihat itu perlu diulang dan kelembutan itu perlu ditularkan. Iya, kita harus menunjukkan kelembutan tatkala memberikan nasihat. Karena boleh jadi orang bukan tidak menerima nasihatnya, tapi mereka tidak menerima cara penyampaian nasihatnya. Karena cara yang keliru membuat orang terkadang menjadi lari dari hidayah. Kata Rasulullah SAW, inna minkum munaffirin. Di antara kita ada yang menjadikan orang lari dari hidayah. Munaffirin, lari dari hidayah. Makanya Rasulullah SAW ketika menyuruh Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal untuk pergi berdakwah ke Yaman, maka Rasulullah SAW mengatakan, Basyira wala tunaffira, yassira wala tu'assira. Kata Rasulullah, berilah kabar gembira, jangan buat orang lari. Berilah kemudahan, jangan mempersulit orang. Sehingga ketika ada orang mau untuk berhijrah, mau untuk salat kembali, ajak. Kalau bisa kita keluarkan cross check untuk kita traktir, untuk kita ajak senang-senang dengan perkara-perkara yang halal mubah, misalnya kita ajak main futsal dan sebagainya. Makin demikian membuat dia circle-nya merasa nyaman hingga menjadikan kita mudah untuk mendapatkan syafaat-syafaat baru nanti di hari kiamat. Demi Allah, kalau kita berjumpa dengan orang, niatkan barangkali saya akan mendapatkan syafaat dari si fulan. Kita tidak ada yang tahu syafaat kita nanti dari mana. Ada yang syafaatnya dari Quran, ada yang syafaatnya dari para nabi dan rasul, ada yang syafaatnya dari malaikat, ada yang syafaatnya dari amal solehnya, ada yang syafaatnya dari kawannya. Dan kawan bagian daripada syafaat yang akan banyak menolong kawan lainnya. Sebagaimana kata Umar bin Khattab, "Aktsiru min asdiqa'is salihin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah." Perbanyaklah kawan-kawan saleh, karena sungguhnya mereka memiliki syafaat di hari kiamat. Maka setiap kali perjumpaan, niatkanlah selalu, saya ingin berjumpa dengan dia nanti di surga. Saya ingin berjumpa dengan antum di surga. Saya ingin berjumpa untuk kedua kalinya di surga. Karena percuma perjumpaan di dunia, pagi, petang, siang, malam. Bertemu setiap hari, tapi tidak ada perjumpaan kembali untuk kedua kalinya di surga. Percuma. Perjumpaan kita harus menghasilkan Allah Ta'ala. Semoga Allah mengumpulkan semua kita berada di dalam surganya Allah Ta'ala. Kita ketahui, hadirin sekalian dari Allah SWT, di antara cara agar kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu adalah dengan berdoa, minta ilmu yang bermanfaat. Kata Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Dalam doa zikir pagi petang kita, wa rizqan tayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan terima. Minta doa. Bahkan dalam setiap majelis-majelisnya Rasulullah berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatik, ya Allah berikanlah kami rasa takutnya. Takut karena tidak mau mengamalkan ilmu. Karena wal alimuna bi ilmihi orang yang berilmu tidak mengamalkan, maka mereka al-maghdub bi alaihim. Siapa? Yahudi. Mereka punya ilmu, maka mereka akan mudah melakukan amal-amalan yang tidak diajarkan dalam perkara, tidak mengetahui dalilnya, karena tidak mengetahui tuntunannya. Akhirnya mereka terjerumus ke dalam perkara-perkara yang menyesatkan, bid'ah dan sebagainya. Maka bagi orang-orang, ilmu harus diamalkan. Kata para ulama, al-ilmu yahtifu bil, ilmu itu memanggil amal. Fa in ajabahu wa in lartahal. Kalau amal menjawabnya, maka ilmu pun respon kepadanya.
Kalau tidak, maka ilmu pun pergi darinya. Sehingga ilmu bisa hilang dari seorang kalau tidak diamalkan. Diamalkan. Boleh jadi orang hafal berjuta dalil, tapi tidak mengamalkan, maka akan cepat atau lambat sirna hafalan itu darinya. Iya, sirna. Karena syarat agar kita bisa mendapatkan amal soleh harus bertakwa. Syarat kita mendapatkan ilmu harus bertakwa. Mengapa ilmu kita tidak berkah? Barangkali kita tidak bertakwa. Pandangan masih kita melihat aurat yang non mahram. Kita biasa saja ketika melihat YouTube, Instagram, mendengarkan musik yang kita tidak sengaja mendengar, kita tidak segera kecilkan volumenya. Kita biarkan begitu saja. Seolah-olah tidak merasa berdosa. Itu di antara satu tanda Allah mulai berpaling dari kita. Khawatir hadirin sekalian. Khawatir dalam dosa-dosa kecil. Kata para ulama, la tanzur ila sigharil ma'siyah, walakin anzur ila man asait. Jangan lihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Kita berbuat dosa kepada Dia yang Maha Besar. Jadi jangan lihat kecilnya maksiat. Jangan lihat, oh ini kan dosa kecil Ustaz. Bukan masalah kecilnya dosa, tapi kepada siapa kita berbuat dosa, kepada Dia yang Maha Besar, yang Maha hidup dan menghidupkan, yang Maha mengumpulkan dan memisahkan, yang mana memperjumpa dan memisahkan. Maka khawatirlah terhadap dosa-dosa kecil. Karena Allah katakan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282, Allah mengatakan bertakwalah, maka Allah akan ajarkan kepada kalian. Syarat kita mendapatkan ilmu berarti harus bertakwa. Bertakwa. Sehingga tidak ada permintaan tambahan yang diminta oleh Rasulullah SAW melebihi permintaan tambahan kepada ilmu. Beliau katakan, wa qul rabbi zidni ilma. Allah mengatakan, wa qul rabbi zidni ilma, menyuruh Rasulullah SAW untuk meminta tambahan berupa tambahan ilmu. Maka amalan bagian daripada hal yang wajib kita lakukan setelah kita mendapat ilmu. Kata para ulama, cara mensyukuri keilmu adalah dengan beramal. Cara mensyukuri amal adalah dengan menambah kembali ilmu. Itulah kesinambungan yang harus dilakukan. Sehingga setiap kali, seperti Imam Ahmad, beliau tidaklah menuliskan satu hadis di musnadnya. Imam Ahmad berkeliling dunia 2 kali untuk mengumpulkan musnadnya, kitab hadisnya. Berkeliling dunia 2 kali, sebagaimana kata Ibnu Jauzi. Dan beliau tidaklah menulis satu hadis dalam kitabnya kecuali mengamalkannya terlebih dahulu. Beliau hafal 1 juta hadis, alfu hadis. Semuanya sebelum ditulis dalam musnadnya dihafalkan terlebih dahulu. Diamalkan terlebih dahulu, baru dituliskan di dalam musnadnya. Berkah ilmu mereka. Mengapa ilmu kita tidak berkah? Karena kita tidak mengamalkannya. Oleh karenanya, setiap kali tahu amalan baru, langsung fokus beramal. Saya sudah beramal ini belum? Agar kita takun min ahli, kata Rasulullah. Agar kita menjadi bagian daripada keluarganya, yakni orang yang terkenal dengan amalan tersebut. Karena pada akhirnya orang nanti di hari kiamat akan saling menunjukkan apa yang dahulu dia amalkan di hadapan Allah Ta'ala. Dan pada dasarnya, seorang yang tidak mengamalkan ilmunya, nantinya akan diazab lebih dahulu dibandingkan penyembah berhala. Na'udzubillah. Kata Rasulullah SAW, awwalu man tusa'aru bihim yaumil qiyamati alimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang pertama kali mendapatkan azab di hari kiamat adalah alim. Maka yang paling khawatir terhadap di sini adalah saya. Saya yang paling khawatir. Ketika saya tidak mengambil ilmu saya, maka Allah akan mengazab saya. Maka semua di antara kita hendaknya saling menasihati dalam kebaikan dan kebajikan, terutama dalam beramal soleh. Allahu a'lam. Iya, terakhir. Mohon nasihatnya bagi kami yang rajin hadir tablik akbar, tapi malas untuk hadir di kajian rutin. Bukankah menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah? Hadirin sekalian, keberadaan ahli ilmu di tengah-tengah kita, guru-guru kita yang senantiasa bersabar membimbing umat yang berada di sini, kota Sambas, Selakau, Singkawang, Pontianak,
Mereka adalah orang-orang yang telah mewakaf. Maka dengan tidak menghadiri kajian-kajian mereka. Dan ketahuilah hadirin sekalian, duduknya kita di majelis ilmu mereka, pada akhirnya bukan mereka butuh kepada jamaah, bukan. Kitalah yang butuh kepada majelis ilmu. Ilmu tidak membutuhkan kita, tapi kita butuh kepada ilmu. Hadirin sekalian, kita merasa dibutuhkan. Yakni kita menganggap bahwa kalau kita tidak hadir kajian, lalu siapa yang kajian? Kalau tidak kita hadir ke masjid, lalu siapa yang ke masjid? Bukan. Kalau kita tidak hadir, maka Allah akan hadir. Kalau kita tidak sholat, Allah akan menghadirkan orang lain untuk sholat. Sebagaimana Allah mengatakan, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau mereka berpaling, maka kami akan gantikan mereka dengan kaum yang lain yang mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dan tidak mensekutukan dengan sekutukan apapun. Sehingga yang menjadi patokan keistiqomahan adalah hadir di kajian rutin, khatamkan kitab. Yang menjadikan kita bisa beristiqamah, bagian itu adalah kita berusaha untuk melazimi majelis ilmu di tengah-tengah kesibukan kita. Karena pada akhirnya semua kita punya kesibukan, tapi siapa yang meluangkan waktunya untuk mendengarkan qala Allah, qala Rasul, duduk di majelis ilmu, pulang kerja, di tengah-tengah dirinya berangkat kerja, bahkan dia mendengarkan dengan headset kajian dan ceramah yang dipaparkan oleh ustadznya, maka ketahuilah mereka telah menempuh jalan yang benar, sebagaimana orang-orang yang akan dipermudah jalan menuju surga. Kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhal lil jannah. Siapa yang menempuh perjalanan yang dia mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Hadirin ketahuilah, keistiqomahan kita sangat bergantung dari kelaziman kita dalam melazimi majelis ilmu. Semakin sedikit kita menghadiri majelis ilmu, semakin sulit kita untuk istiqamah. Sedangkan berbagai macam rintangan dan halangan yang kita lalui dan dapati, betapa banyak orang mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan yang sama. Di tengah maraknya pinjaman online, judi online, kemaksiatan merebak, aurat terbuka di mana-mana. Apalagi kalau bukan ilmu yang harus kita raih dan kita nikmati. Karena dia adalah bagian daripada taman-taman surga. Di sananya diturunkan ketenangan. Di sana yang diliputi oleh malaikat. Bahkan malaikat Allah Ta'ala. Bahkan hingga hewan di lautan dan semut yang berada di atas batuan, mereka la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Mereka bersalawat dan meminta ampun kepada para pengajar ilmu dan para pencari ilmu. Oleh karenanya, euforia daripada takbir akbar ini bagian daripada syiar saja. Tapi keistiqomahan berlanjut nanti hadirnya kajian di Ustadz Abu Daud, hadirnya kajian di Ustadz Basuni dan Ustadz lainnya. Kita lazimi guru-guru kita, karena akan ada masa di mana Allah telah mencabut ilmu dari dunia dengan mencabut para ulama, mencabut para hak nyawa guru-guru kita. Banyak guru-guru kita sedang sakit sekarang, sedang di ICU. Sudah lama kita tidak mengunjungi mereka, sudah lama kita tidak duduk di majelis mereka karena sakit. Apakah mau tunggu mereka wafat semua baru kita datang ke majelis? Jangan hadirin, datang di majelisnya, penuhi dan sesak-sesaklah di taman-taman surga. Karena di sana ada ketenangan yang Allah janjikan. Sebagaimana kata Syekhul Islam bin Taimiyah, inna fid dunya jannatan. Di surga, di dunia ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Yang tidak memasuki surga dunia, tidak akan masuki surga akhirat. Dan surga dunia itu berupa hilaqul dzikr, yaitu berupa majelis-majelis ilmu. Maka semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu agama. Allah berkahi keilmuan kita semuanya. Demikian mungkin dapat kami sampaikan dari tabligh akbar kita pada malam hari ini. Mohon maaf kesalahan, kekhilafan, kelemahan diri saya, keterbatasan ilmu yang saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan, maka itu berasal dari diri saya. Apabila ada kebenaran, maka berasal dari Allah Ta'ala. Semoga Allah mengampuni diri saya dan juga kaum muslimin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.